Wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai kekurangan serta keunggulan dari sistem penyiaran digital yang ada di Indonesia. Untuk saat ini emang sistem penyiaran digital di Indonesia itu lagi digencar-gencarkan oleh pemerintah, sehingga mulai tahun 2022 penyiaran dengan sistem digital ini akan diterapkan di Indonesia. Namun sistem penyiaran ini juga akan memiliki suatu keunggulan serta kelemahannya. Dan sebelumnya teknologi digital ini untuk penyiaran televisi dan radio memang sangat memberikan peluang yang sangat besar terhadap ketersediaan ruang bagi penyelenggaraan penyiaran tersebut, baik pengembangan dari yang ada sekarang maupun permintaan penyelenggara penyiaran yang baru yang tidak dapat ditampung pada masa penyiaran analog. Tidak hanya itu, untuk menyalurkan semua program siaran pada wilayah layanan sehingga akan tercapai suatu efisiensi infrastruktur yang dimana akan sangat baik, serta penikmat siaran yang sampai di masyarakat itu juga akan lebih merata. Nah, di sisi lain tidak selalu menguntungkan dalam sistem penyiaran digital ini. Ada beberapa hal yang menjadi kelemahan dan dalam praktik sistem penyiaran digital. Salah satunya yang pertama yaitu adanya kendala operasional dalam proses migrasi total dari teknologi analog menuju digital. Sangat terkait dengan kesiapan mayoritas penonton televisi di Indonesia yang masih menggunakan televisi analog atau recover konvensional seperti samping. Indonesia akan memperlama proses total digital karena tak mau kebijakan simulcast ini harus dibedakan antara daerah ekonomi maju dengan daerah ekonomi yang dikategorikan kurang maju, sehingga dapat ditinjau kembali sesuai keinginan dan kesiapan masyarakat sendiri dan penyelenggaraan, sehingga jika pada akhirnya TV analog dapat dihentikan secara tidak akan menimbulkan kesenjangan baru. Bagi lembaga pengelola penyiaran dalam jangka pendek, digitalis juga akan mengakibatkan kerugian secara teknis, mungkin seperti dilansir dari Harian Bisnis Indonesia, kerugian justru berasal dari pemancar televisi lama yang tidak dapat digunakan. Yang ketiga, teknologi penyiaran digital juga menurut keahlian khusus penggunanya dalam mengoperasikan alat, termasuk memperbaiki jika ada kerusakan. Keahlian ini dalam kaitannya sangat terkait dengan sumber daya manusia yang dimana mengikuti dan mampu bersinergi dalam dunia digitalisasi ini. Kesiapan akses set-top box sebagai teknologi transisi yang dalam pelaksanaan siaran digital ini diperlukan teknologi bernama set-top box atau STB seperti ini. Ini sebuah perangkat tambahan berupa rangkaian konverter untuk menerima sinyal digital yang dipancarkan melalui sistem DVB-T2 yang kemudian diubah ke dalam sinyal analog agar dapat ditampilkan dalam monitor TV analog. Kita membahas tentang kekurangan dari sistem penyiaran digital di Indonesia ini. Kita membahas mengenai keunggulan serta kelebihan dari sistem digital penyiaran di Indonesia ini. Melihat dari adanya efisiensi penggunaan frekuensi sehingga dapat meningkatkan jumlah channel program dalam penyiaran kita, dan tidak hanya itu, kualitas gambar serta suara yang dihasilkan pun lebih baik. Penambahan jenis ragam layanan seperti audio, video, serta data. Dan tak hanya itu, dukungan konvergensi televisi dengan berbagai perangkat teknologi informasi lainnya. Seperti yang kita tahu bahwa pemerintah Indonesia menggencarkan penyebaran sistem penyiaran digital ini. Tak heran jika banyak media-media yang meliput atau memberikan informasi mengenai sistem digital penyiaran ini, seperti berikut ini. Migrasi teknologi penyiaran dari analog menuju digital tidak dapat dilaksanakan secara terburu-buru tanpa persiapan matang.
Transisi ini dalam praktiknya sangat terkait dengan kesiapan infrastruktur dan teknologi, ketersediaan infrastruktur yang memadai, pemilihan jenis atau standar teknologi yang tepat, pemahaman atas kelebihan dan kekurangan teknologi digital, serta kesiapan aspek non-teknologis seperti kondisi sosial ekonomi, literasi masyarakat, dan payung regulasi yang memadai akan menjamin semua stakeholder yang berkepentingan, baik pemerintah, perusahaan siaran, dan terutama masyarakat, tidak akan dirugikan oleh proyek digitalisasi penyiaran. Sebaliknya, dengan terpenuhinya keberagaman kepemilikan ini dan keberagaman isi, digitalisasi penyiaran diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi dunia penyiaran di Indonesia. Itu tadi cuplikan berita mengenai bagaimana sih pemerintah ini ikut menggencarkan sistem penyiaran digital di Indonesia. Dengan melalui media ini diharapkan masyarakat yang menonton paham akan pentingnya serta kegunaan dari sistem penyiaran digital ini buat kedepannya di Indonesia. Mungkin cukup sekian dari saya mengenai info-info tentang sistem penyiaran digital di Indonesia, mengenai kekurangan serta kelebihannya. Dan di video ini saya mengharapkan pemerintah atau masyarakat mampu memahami kegunaan dari sistem penyiaran digital ini yang dikembangkan di Indonesia. Dari saya Farunisa pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.